Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan 7 kebiasaan buruk yang akan menghilangkan damai sejahtera Anda. Disadari atau tidak, semua yang kita lakukan di dalam hidup sebagian besar dibentuk oleh kebiasaan. Kebiasaan yang baik ataupun buruk memainkan peran besar di dalam hidup kita. Tentunya sebagai umat Kristen, kita harus mengembangkan dan menjalani kebiasaan baik di dalam hidup. Tapi sayangnya, suka atau tidak suka, semua umat Kristen terkadang gagal untuk itu. Ketika gagal, kita seringkali secara sadar maupun tidak sadar mulai mengembangkan kebiasaan buruk. Jika kita jujur pada diri sendiri, kita akan mengakui bahwa kebiasaan buruk ini sebenarnya adalah dosa. Dan ketika kita dosa, maka rasa damai sejahtera kita menjadi hilang. Melalui Alkitab, kita bisa mengenali kebiasaan buruk yang ada di dalam hidup. Dan kemudian dengan bantuan Tuhan, kita bisa berusaha mengubahnya menjadi kebiasaan yang baik, agar hidup kita selalu menyenangkan dan memuliakan Tuhan, sehingga damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Berikut ini adalah 7 daftar kebiasaan buruk yang sering ditemukan di dalam hidup orang Kristen dan kemungkinan besar telah hadir juga di dalam hidup kita. 1. Mendahulukan hal lain sebelum Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ayat ini memiliki arti bahwa kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada hal-hal lainnya. Sangat mudah untuk kita melupakan Tuhan, dan itu bisa terjadi berulang kali, sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan. Karena setiap hari kita biasanya memiliki daftar tugas yang bisa membuat kita sibuk sepanjang waktu. Cara agar kita bisa menghentikan kebiasaan buruk ini adalah dengan meminta ampun kepada Tuhan, lalu kembali mengutamakan Tuhan sebelum hal-hal atau kegiatan lainnya. Hal pertama pada pagi hari yang harus dilakukan adalah meluangkan waktu bersama Tuhan dengan berdoa dan membaca Alkitab, sehingga sepanjang hari kita akan mengalami damai sejahtera karena kita telah mendahulukan Tuhan di hari kita dan di atas hal-hal lainnya. 2. Tidak berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Ayat ini memiliki arti bahwa kita harus menyediakan waktu untuk berdoa dan selalu mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Doa dan ucapan syukur adalah kunci kehidupan rohani kita. Kebiasaan ini sangat-sangat penting, karena doa dan ucapan syukur adalah salah satu senjata rohani terbesar kita, dan salah satu hak istimewa terbesar kita sebagai anak-anak Allah. Jika kita jarang berdoa dan mengucap syukur, kita akan mengembangkan sebuah kebiasaan buruk, sehingga kita akan kehilangan berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Cara agar kita bisa menghentikan kebiasaan buruk ini adalah dengan meluangkan waktu untuk berdoa, entah itu secara sendiri atau bersama orang lain. Atau ketika sedang beraktivitas, kita bisa sembari berdoa dan mengucap syukur di dalam hati. Memiliki catatan berisi pokok-pokok doa juga dapat membantu kita untuk tetap fokus pada saat berdoa. Intinya, berdoa dan mengucap syukur adalah sebuah disiplin rohani yang dapat mendatangkan berkat dan damai sejahtera dalam hidup kita. 3. Kemalasan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Kita sangat mudah untuk menjadi malas, dan ini merupakan sebuah dosa yang bisa mengakibatkan damai sejahtera kita menjadi hilang.
Entah kita mulai malas dalam kehidupan pribadi atau dalam pelayanan kepada Tuhan. Kemalasan yang kita lakukan dari waktu ke waktu bisa menjadi sebuah kebiasaan buruk yang harus diatasi. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasa malas adalah dengan berdoa kepada Tuhan agar membantu kita melawan rasa malas. Rasa malas sebenarnya adalah sebuah perasaan. Jika kita berusaha mengabaikan perasaan yang timbul sebelum melakukan sebuah kegiatan, kita akan mampu untuk mengatasi perasaan malas itu, sehingga damai sejahtera akan selalu ada dalam hati kita. 4. Suka menghakimi dan membanding-bandingkan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Matius 7 ayat 3. Selalu ingat bahwa semua orang selalu mempunyai kelemahan dan kekuatan, termasuk kita sendiri. Jadi kalau kita suka menghakimi kelemahan orang lain dengan tolak dasar diri kita sendiri, kita telah menjadi sombong. Bahkan kalau kita tergoda untuk memiliki perasaan lebih baik ketika melihat orang lain jatuh di dalam dosa, sedangkan kita tidak, kita pun akan menjadi sombong. Lama-kelamaan, sikap suka menghakimi dan membanding-bandingkan akan menjadi sebuah kebiasaan buruk yang pada akhirnya akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Karena menjadi sombong itu adalah dosa. Cara mengatasinya adalah selalu ingat bahwa kita pun banyak salah, dan keadaan kita yang baik saat ini merupakan anugerah dari Tuhan, bukan karena usaha kita. Kita harus senantiasa membandingkan diri kita dengan Tuhan Yesus yang sempurna, lalu mengakui kekurangan kita dan memohon ampun kepadanya. 5. Suka putus asa. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Jika kita melihat berbagai masalah yang kita hadapi dalam hidup, atau ketika kita menemui kegagalan, atau ketika kita membaca berita yang suram, dan lain-lain, kita akan dengan mudahnya berkecil hati, lalu pada akhirnya akan menjadi putus asa. Putus asa adalah sebuah keadaan tidak mempunyai keberanian. Lama-kelamaan kebiasaan suka putus asa akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Cara mengatasinya adalah percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, untuk menguatkan hati kita, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Meskipun masalah dan tantangan masih ada di depan mata kita, dengan selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan membantu kita karena kasih-Nya, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera di dalam hati kita. 6. Kerakusan. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Amsal 25 ayat 16. Ini adalah tentang kebiasaan makan kita. Kita lihat dalam Amsal tadi bahwa makanan apapun haruslah kita makan dengan secukupnya. Jika kita kurang disiplin dalam hal makanan dengan cara makan terlalu berlebihan sehingga menjadi suatu kebiasaan, maka damai sejahtera kita pun akan hilang. Sebagian besar dari kita tahu apa yang perlu kita harus lakukan, yaitu kita perlu belajar bagaimana berhenti ketika tubuh kita penuh, dan kita perlu makan apa yang cukup dan sehat untuk tubuh kita, dan tidak lebih. Kita harus ingat bahwa kerakusan bukan hanya kebiasaan buruk, tetapi juga dosa. 7. Ketidakpedulian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28.
Sangat mungkin bagi kita untuk menjadi begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga kita tidak melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Tujuan kita sebagai orang Kristen adalah untuk mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kita. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, dan Dia sering mencurahkan perhatiannya pada orang-orang buangan. Jika kita serius mengikuti jejaknya, kita akan mengganti kebiasaan acuh tak acuh dengan kebaikan persaudaraan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita karena kita telah membantu sesama. Sebagai penutup, jika kita berusaha menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini dan dengan bantuan Tuhan menggantikannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, hidup kita akhirnya akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Hidup kita akan lebih cerah dan kita akan memiliki kesaksian tentang Kristus di dalam hidup kita. Ingat selalu untuk membawa pergumulan kita kepada Tuhan lewat doa, mengakui segala dosa kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni kita. Ada sebuah lagu yang menggambarkan tentang kerinduan akan selalu menyenangkan hati Tuhan dalam hidup. Lagu tersebut berjudul Menyenangkanmu, karya Insinyur Niko. Biarlah hidup kita seperti lirik di lagu itu. Amin.